Seorang calon dokter spesialis anestesi, Priguna Anugrah Pratama, harus berurusan dengan hukum akibat dugaan kejahatan seksual yang diperbuatnya. Tersangka seperti memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Korban yang sedang menunggu orang tuanya yang kritis dan dirawat di rumah sakit tersebut justru diperdaya tersangka dengan menyuntikkan obat bius melalui cairan infus. Dalihnya untuk pencocokan darah sebagai prosedur transfusi. Belakangan terkuak ada 2 korban lain yang memiliki pengalaman serupa. Lantas apa konsekuensi yang diterima tersangka? Bersama saya Putri Windasari, Anda menyaksikan Benang Merah dalam episode Durjana Dr. Priguna. Priguna Anugrah Pratama alias PAP sepertinya harus mengubur mimpi menjadi dokter ahli anestesi yang tengah dirintisnya. Tindakan bodoh dan kekerasan seksual yang diperbuatnya terhadap seorang perempuan berinisial FH usia 21 tahun menyeretnya ke persoalan hukum serius. Tindak kriminal itu ia lakukan 18 Maret 2025 lalu. Bak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Pada dini hari itu, tersangka melihat korban sedang menunggu ayahnya yang tengah kritis dan dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Demi memperdaya korban, tersangka lalu berdalih hendak melakukan cross-match atau kecocokan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada penerima. Pelaku kemudian mengajak korban ke lantai 7 gedung MCHC di rumah sakit tersebut. Korban yang tak menaruh curiga lantas mengiyakan saja permintaan tersangka, termasuk ketika tersangka memintanya ganti pakaian dengan baju operasi. Aksi PAP sebenarnya bukan tanpa kejanggalan. Hal tak lumrah itu diantaranya saat tersangka meminta korban menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga. Sedangkan kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tanpa disadari bahaya mengintai korban. Tersangka pun lalu melancarkan aksi tercelanya. Dan singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban melaksanakan transfusi lalu tidak sadarkan diri. Terang saja korban merasa pusing dan tak sadarkan diri. Sebab cairan yang disuntikan dokter PAP melalui selang infus tersebut adalah midazolam, yakni obat penenang yang jamak digunakan sebelum tindakan operasi. Bahkan tersangka juga sempat menyuntik tangan korban hingga 15 kali sampai korban kemudian tak sadarkan diri. Saat sadar sekitar pukul 4 dini hari, korban merasa nyeri di bagian tubuhnya. Korban pun melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Di lokasi kejadian perkara, polisi menemukan beberapa barang bukti seperti 2 set infus, 12 jarum suntik, hingga alat kontrasepsi. Semua barang bukti sudah diamankan untuk keperluan uji DNA dan pengungkapan perkara secara utuh. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung
MCHC. Setelah sampai ke ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan ini, kita telah mengamankan barang bukti yang sudah tergelar di depan kami ini. Ini terdiri dari 2 buah infus full set, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, ini ada lengkap semua di sini. Kemudian 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, 2 buah obat merek Propofol, ya, 2 buah obat merek Mitadin, Midazolam HCI, kemudian 2 buah obat merek Fentanyl. Sulit dibayangkan seperti apa situasi yang melingkupi TKP saat kejadian dini hari itu. Berselimut sunyi, pelaku seakan leluasa memperdaya korban tanpa ada saksi mata. Tak lama setelah pengungkapan kasus dugaan pemerkosaan terhadap korban berinisial FH, terkuak pula 2 korban lainnya dengan modus serupa di tempat yang sama dalam waktu berbeda. 2 korban itu merupakan pasien tersangka Dr. PPDS PAP. Tersangka memperkosa 2 korban tersebut pada tanggal 10 dan 16 Maret atau sebelum kejadian yang menimpa FH. Dengan demikian, hanya dalam rentang sepekan, ada 3 wanita yang menjadi korban dugaan pemerkosaan oleh tersangka. Ya, jadi awalnya bersama dengan dokter yang lain, kemudian dia menghubungi pasiennya dengan alasannya pertama akan melakukan ujian anestesi. Kemudian pasien dipanggil, dibawa ke ruangan yang sama dengan korban ketiga. Yang kedua kali itu korban dengan alasan akan dilakukan uji alergi terhadap obat bius. Sebenarnya pada saat pelayanan terhadap pasien itu sama-sama, tapi pada saat melakukan aksinya dia menghubungi pasien itu sendiri. Maksudnya di dalam ruangannya itu dia sendiri saja sama pasien atau ada dokter penanggung jawabnya itu? Karena dia masih statusnya. Jadi pada awal pelayanan terhadap pasien ini dia sama-sama dengan pasien ini melakukan konsultasi dan sebagainya. Tetapi pada saat dia melakukan aksinya dia sendiri. Komandan, yang 2 pelapor baru ini udah resmi melapor atau hanya diperiksa aja atau gimana? Nanti kita periksa tambahan sebagai korban, sehingga nanti kita akan terapkan pasal perbuatan berulang terhadap tersangka. Kasus ini dapat terungkap cepat lantaran korban berani bicara lantang, setidaknya di lingkungan keluarganya. Visum yang dilakukan korban membantu aparat meringkus si pelaku bejat. Ulah tersangka kasus dugaan pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama yang memperdaya 3 wanita dalam rentang sepekan membuat sejumlah pihak bertanya, apa daya pikat tersangka? Pertanyaan serupa itu pun muncul sebab beberapa permintaan tersangka dipandang ganjil. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat awam jika menjumpai situasi serupa ini? Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Dr. Priguna Anugrah Pratama seperti memiliki daya magis menghipnotis 3 korbannya. Diyakini tersangka tidaklah serampangan membidik calon korbannya. Sebab salah-salah malah bisa jadi bumerang buat dirinya. Pengalaman tersangka berjumpa banyak pasien dengan beragam tipikal ditengarai, sedikit banyak mengasah kelihayan mengincar target. Sebetulnya kalau tersangka mencari korbannya itu random aja dia. Random, dia dengan berbagai dalih, kemudian berusaha menarik calon korbannya agar mau mengikuti apa kemauannya. Dari 3 kasus yang sudah kita lakukan pemeriksaan dari keterangan korban,
itu ada yang dalihnya bahwa dia akan melakukan analisa anestesi terhadap korban. Bermodal paras meyakinkan, ditopang ragawi yang terbilang ideal di mata sebagian orang, plus berpredikat dokter, Priguna boleh jadi tidak kesulitan mengelabui calon mangsanya. Kalaupun untayan bujuk rayunya tak mempan, alasan medis bisa jadi pilihan. Kalau kita bicara tentang motif mengapa seseorang melakukan kekerasan seksual, termasuk perkosaan, ada banyak. Penjelasan yang paling utama adalah terkait dengan kontrol atau kendali, unjuk kebolehan, unjuk kemampuan bahwa saya bisa menguasai pihak lain, saya bisa mengendalikan pihak yang bergantung hidupnya pada diri saya dan sejenisnya. Begitu calon mangsa mulai masuk perangkap, perlahan Priguna melancarkan jerat-jeratnya. Seperti meminta calon korban agar bersedia berduaan saja dengan tersangka. Priguna yang disebut memahami situasi lingkungan di sekelilingnya dengan baik, lantas mengarahkan korban-korbannya ke tempat yang sekiranya tidak menarik perhatian banyak orang. Selain tempat, kapan waktu yang tepat untuk beraksi tampaknya juga menjadi pertimbangan tersangka. Jadi kalau cara mikatnya itu dia berusaha meyakinkan korban-korbannya ini. Mungkin dari catatan medis, seperti korban dalam catatan medis itu bahwa dia mengalami semacam alergi terhadap obat bius, sehingga meyakinkan si korban bahwa perlu dilakukan untuk tes terhadap alerginya, sejauh mana alergi daripada korban ini dengan obat bius. Kemudian untuk ruangan, itu dari beberapa kasus itu, 3 kasus yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu, ruangannya itu saja. Karena memang di ruangan itu kan, itu ruangan masih baru, belum pakai, sehingga otomatis di situ penjagaan juga masih longgar, pengawasan masih longgar di ruangan itu. Kemudian dia, cara masuknya juga kadang dari depan, kadang dari tangga darurat di situ. Mungkin dia sudah survei, barangkali di situ mungkin ruangan yang paling longgar pengawasan, karena memang belum ada pasien di situ ya, dan ruangan itu memang belum digunakan sama sekali. Bukti kemarin dari kita lakukan olah TKP ulang itu, semua ruangannya di lantai itu memang belum dipakai untuk perawatan pasien. Saat tersangka mendapat keyakinan penuh bahwa calon korban tidak mungkin kabur dari perangkapnya, disitulah momen yang ditunggu Priguna. Tanpa sepengetahuan calon korbannya, tersangka memasukkan obat bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Tersangka pun leluasa melancarkan aksi bejatnya. Contoh satu korban yang kita lakukan pemeriksaannya, yang terakhir yang melakukan itu kan kebetulan keluarganya sedang dirawat. Kemudian dengan alasan bahwa akan dilakukan tindakan, kemudian akan mengambil sampel darahnya, yang dimana kemudian pasien sendiri dalam kondisi kritis, kemudian dengan dalih bahwa cukup keluarganya saja akan dilakukan pengambilan sampel darah. Nah, kebetulan juga mungkin keluarganya kurang mengerti barangkali, kemudian juga dalam kondisi yang mungkin panik dan sebagainya karena orang tua dirawat, sehingga dia mengikuti kemauan daripada si pelaku ini. Priguna boleh jadi tidak menyangka bila ulah tercelanya bakal terbongkar. Keberanian salah satu korban berinisial FH menceritakan kegelisahan usai mendapat perlakuan keji tersangka menjadi pintu masuk petugas membongkar kasus ini. Tidak sekedar melapor, korban juga membekali diri dengan hasil visum untuk menguatkan laporannya itu. Korban sendiri pada saat selesai dia dibius, pada saat siuman, kemudian dia pusing, kemudian kembali keluarganya, dan pada saat akan buang air kecil dia merasa sakit di alat vitalnya. Kemudian dia melaporkan keluarganya, kemudian keluarganya melaporkan ke pihak rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit kemudian mengambil swab dan ditemukan ada dugaan kekerasan seksual. Berkaca dari kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Priguna, beberapa langkah antisipasi dapat ditempuh agar masyarakat lebih awas dan kejadian serupa tidak terulang. Ya, saya kira mungkin masyarakat tidak perlu khawatir dengan kejadian ini. Ya, apabila mungkin dirawat dan sebagainya di rumah sakit, apabila ada permintaan-permintaan yang di luar prosedur, mungkin bisa konfirmasi dengan dokter penanggung jawab atau dengan pihak rumah sakit langsung.
apakah benar itu memang prosedur dari rumah sakit atau bukan. Ya mungkin dari korban juga harus sering konsultasi dengan pihak-pihak resmi di rumah sakit ya. Saya pikir penting untuk dipertimbangkan secara serius bahwa ketika anggaplah dokter melakukan penanganan terhadap pasien, dokter tidak pernah bekerja sendirian. Dia selalu didampingi oleh perawat ataupun dokter yang lain ataupun perwakilan dari keluarga pasien. Intinya sekali lagi, tidak membiarkan ada dokter atau mungkin juga perawat yang melakukan penanganan sendirian. Keberadaan orang lain diharapkan akan bisa menangkal terjadinya perbuatan-perbuatan tidak profesional. Tersandung kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 perempuan, Priguna harus menanggung akibatnya. Kini, Priguna tampaknya harus melupakan mimpi menjadi dokter ahli anestesi setelah pihak kampus memecatnya dari peserta program pendidikan dokter spesialis. Priguna Anugrah Pratama seakan memburamkan masa depannya sendiri. Ia harus membayar mahal akibat ulah tercelanya memperdaya 3 korbannya yang lemah. Mimpi menjadi dokter ahli anestesi pun seketika menguap. Menguap sudah mimpi Priguna Anugrah Pratama menjadi dokter ahli anestesi. Gara-gara syahwat sesaat, ia pun terpeleset langkah. Dugaan kekerasan seksual terhadap 3 perempuan dalam tempo sepekan diakui bukanlah pelanggaran ringan. Terlebih, ulah tercela itu juga disertai tipu muslihat demi memikat calon korban masuk perangkap. Menerima laporan berantai, aparat kepolisian bergerak cepat meringkus Priguna. Priguna kemudian ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik mengantongi cukup alat bukti. Selanjutnya kasus ini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat disebut telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jabar pada Rabu 26 Maret 2025 lalu. Sementara sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Priguna harus melewati hari-harinya dari balik sel. Untuk kasus tersebut, Kejati Jabar telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 26 Maret 2025. Dari SPDP itu, pimpinan atau Kejati Jabar sendiri telah menunjuk 4 orang jaksa guna menangani perkara tersebut hingga selesai. Saat Kejaksaan Tinggi Jabar telah menunjuk 4 jaksa untuk meneliti berkas perkara Priguna, penyidik Polda Jabar juga masih merasa perlu melakukan sejumlah pemeriksaan lanjutan. Untuk berikutnya, kita sedang memproses DNA ini agar semuanya bisa klop dan semoga memperkuat dalam hal barang bukti kita. Menyusul pelanggaran hukum serius yang diperbuat Priguna, Universitas Pajajaran Unpad bertindak cepat memecat yang bersangkutan dari kepesertaan program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran. Unpad menilai Priguna telah mencoreng nama baik institusi dan profesi kedokteran serta melanggar disiplin dan kode etik profesi berkategori berat. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Keikutsertaan Priguna dalam PPDS terbilang baru.
Pria 31 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat itu masih duduk di semester 2. Umumnya program pendidikan dokter spesialis ditempuh sebanyak 8 semester atau sekitar 4 tahun. Namun itu tergantung program studi dan tingkat kesulitan bidang yang ditempuh peserta bersangkutan. Sedangkan untuk spesialis anestesi rata-rata 7 semester atau 3,5 tahun. Sementara, meski tengah menempuh PPDS, namun status residen sebutan bagi peserta PPDS disebut tetap memperoleh sejumlah hak. Hak-hak itu seperti gaji atau insentif, remunerasi atau imbal jasa, bantuan biaya hidup, hingga perlindungan dan bantuan hukum jika terjadi sengketa medis selama pendidikan. Selain pihak kampus tempat Priguna menimba ilmu keahlian, Kementerian Kesehatan juga telah meminta Konsil Kedokteran mencabut surat tanda registrasi Priguna. Begitu surat izin praktik dicabut, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi berpraktik sebagai dokter seumur hidup. Kita sangat prihatin pada kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan, karena yang bersangkutan kan sedang melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya. Diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Pajajaran. Tidak melakukan status pelayanan medis. Kami beri surat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. KKI secara resmi disebut juga telah menonaktifkan surat tanda registrasi milik Priguna. Langkah itu kemudian juga diikuti dengan mencabut surat izin praktik atas nama Dr. Priguna. Kendati prospek jebolan anestesi disebut tidak terlalu luas, namun bidang ini boleh dibilang cukup menjanjikan. Di Indonesia sendiri, banyak rumah sakit yang memerlukan tenaga ahli anestesi. Selain rumah sakit, asistensi ahli anestesi juga dibutuhkan di sejumlah klinik seperti klinik gigi maupun kecantikan. Namun kegagalan Priguna membendung syahwat sesaatnya seketika memupus mimpi-mimpinya. Belakangan, ia juga disebut-sebut mengalami kelainan. Benarkah? Di balik dugaan pemerkosaan yang diperbuatnya, tersangka Priguna Anugrah Pratama juga disebut-sebut terindikasi mengidap kelainan seksual. Alasan yang melandasinya, tersangka memiliki modus serupa terhadap ketiga korbannya, yakni membuat mereka tak berdaya dengan cara membiusnya. Apakah dalih kelainan itu cukup kuat dan bagaimana membuktikannya? Priguna Anugrah Pratama menuai badai masalah akibat perbuatan tercelanya. Diduga melakukan ruda paksa dengan lebih dulu membius korban-korbannya, Priguna pun ditengarai mengidap kelainan. Halayak menyebutnya fetish. Sejauh ini korban kejahatan Priguna berjumlah 3 orang. Modus semuanya serupa. Pelaku sudah berikan keterangan bahwa dia melakukan semua perbuatannya terhadap korban. Jadi dengan melakukan pembiusan terhadap korban, kemudian melakukan perkosaan terhadap korban. Fetish atau lazim diterjemahkan menjadi fetisisme adalah ketertarikan seksual terhadap benda atau bagian tubuh tertentu yang tidak lazim. Fetish adalah bagian dari parafilia. Pada dasarnya,
Parafilia adalah penyimpangan seksual yang ditandai dengan rangsangan seksual yang tidak wajar. Bentuknya bisa macam-macam. Selain fetish, ada juga pedofilia, eksibisionis, hingga sadisme. Fetish itu salah satu dalam kategori gangguan parafilia. Parafilia itu adalah penyimpangan seksual di mana seseorang itu merasakan dorongan seksual, hasrat gitu ya, perilaku, fantasi kepada objek-objek yang tidak biasa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang fetish, seseorang itu punya dorongan seksual, fantasi, kemudian image bahwa dia tuh tertarik atau terangsang secara seksual pada benda-benda yang tidak hidup atau organ tubuh yang non-genital. Jadi bisa aja yang fetishnya misalnya sangat terangsang, terarouse secara seksual ketika misalnya ngelihat tumit. Itu bukan organ genital gitu. Tapi buat beberapa orang itu bisa kemudian menimbulkan dorongan seksual. Meski pada kasus Periguna ditengarai ada indikasi mengarah ke kelainan, namun tak boleh gegabah menyimpulkan. Butuh pemeriksaan mendalam untuk memperoleh bukti yang benar-benar valid. Jadi untuk motif dari pelaku PAP ini, pada saat kita lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa tersangka PAP ini mengakui atau menyatakan bahwa yang bersangkutan suka tantangan. Jadi suka tantangan, oleh karena itu penyidik tentunya mengingat jawaban dari tersangka demikian, sehingga merasa penyidik perlu untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap si tersangka ini, karena tidak sewajarnya bila jawabannya karena suka tantangan sehingga melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau benar seperti apa yang berita yang beredar bahwa fetishnya ini terhadap orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan itu apa sih kondisinya tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan. Berarti kalau seandainya benar kasusnya seperti itu, ada kebutuhan untuk mendominasi dari yang kemudian menjadi korbannya, gitu. Kebutuhan untuk merasa lebih superior dari orang yang jelas-jelas sudah tidak berdaya. Walau disadari parafilia sebagai bentuk penyimpangan dan celakanya juga berpotensi mengancam keselamatan orang lain, namun penyebab pasti masih sulit dijelaskan secara gamblang. Apa yang membuat seseorang itu mengalami gangguan parafilia sampai detik ini tuh belum bisa dirangkum gitu. Kira-kira penyebabnya pastinya tuh apa saja. Tetapi biasanya klien-klien yang mengalami gangguan parafilia ini, karena fetish adalah salah satu termasuk gangguan parafilia, itu biasanya juga klien-klien yang memiliki kesulitan dalam meregulasi, mengontrol dorongan-dorongan diri. Jika bercermin dari kasus Periguna, menurut pengakuannya, kelainan itu muncul justru ketika ia menjalani program pendidikan dokter spesialis. Periguna sendiri diketahui telah menikah, artinya saluran untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah itu ada. Di luar itu, mungkinkah faktor stres atau trauma di masa lalu menjadi salah satu pencetusnya? Assessment yang lengkap ya terhadap individu yang bersangkutan. Tetapi kalau mendengar statement seperti itu, rasanya banyak data yang perlu dieksplorasi. Ya, mungkin dengan tingkat stres yang tinggi sebagai dokter yang mengambil spesialis, mungkin itu kemudian menjadi sumber stresor tambahan. Tetapi apakah fetishnya itu baru muncul ketika itu? Rasanya mungkin itu perlu dieksplorasi lagi. Pengakuan Periguna yang menyebut bahwa kelainan seksual yang ia alami justru ketika menjalani PPDS tak pelak mengundang tanya sebagian halayak. Sebab, bukankah ketika seseorang hendak menempuh pendidikan keahlian diharuskan lulus psikotes? Sedangkan semakin ke sini, kelainan yang dialami Periguna sudah menjurus ke arah gangguan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Gangguan adalah ketika yang dialami tersebut sudah membahayakan buat dirinya dan orang lain. Apakah di tes itu kemudian nggak kelihatan? Ya tergantung tesnya itu mencakup area tersebut atau tidak. Nah, biasanya orang-orang yang punya penyimpangan seksual cenderung akan menyembunyikan. Setiap penyakit memiliki obatnya atau cara menyembuhkannya, kecuali penuaan. Begitupun dengan fetish.
Persoalannya, ketika fetis telah mengarah kepada gangguan, maka penyembuhannya justru butuh perjuangan. Jadi tes psikologi itu semua tuh ada tujuannya. Nah, saya nggak tahu apakah yang dilaksanakan pada saat mau masuk ke kedokteran dan sebagainya itu kemudian mencakup area tersebut. Karena kalau kita bicara tentang preferensi seksual ya, bisa saja seseorang punya fetis tetapi belum tentu gangguan. Ketika itu sudah mengganggu fungsi kehidupan dan sudah membahayakan untuk dirinya dan orang lain. Bisa disembuhkan atau tidak tergantung makna dari sembuhnya. Kalau makna dari sembuhnya dorongannya hilang sama sekali mungkin tidak. Tapi yang bisa dilakukan adalah klien memahami kapan dorongan itu muncul, pada situasi apa, dan klien bisa memilih pendekatan atau strategi yang berbeda supaya dorongannya itu kemudian tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Itu fungsi dari terapi. Entah apa yang kini menyesaki benak Priguna Anugrah Pratama menyusul berentengnya persoalan yang membelitnya. Ia pun harus menyisihkan ruang kosong di kepalanya agar tetap sanggup berpikir jernih saat menjalani proses hukum selanjutnya. Bertambahnya korban dugaan kekerasan seksual oleh Priguna Anugrah Pratama dari 1 menjadi 3 menghadirkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Priguna berpeluang dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana lebih berat. Lantas adakah konsekuensi hukum lainnya? Saya Putri Windasari pamit undur diri. Sampai jumpa. Kasus dugaan pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama hanya bisa berselimut penyesalan melewati hari-hari ke depan. Kepuasan sesaat demi memenuhi hasrat menyimpang karena ia anggap menyuguhkan tantangan, nyatanya cuma menghadirkan keterpurukan. Keterpurukan bagi Priguna dan sudah barang tentu para korban. Priguna tidak hanya kehilangan kesempatan menjadi dokter ahli dan mewujudkan mimpi-mimpi yang dipupuknya sedari dini. Tapi kini ia juga harus berhadapan dengan jerat pidana. Semula Priguna dinilai melanggar pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman paling tinggi 12 tahun penjara. Lihat ini sangat miris. Pastinya. Keterlaluan. Ekstrim sekali. Kasus perkosaan mungkin cukup banyak. Tapi perkosaan yang ini di luar nalar. Sangat-sangat melukai perasaan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena terjadi terhadap seorang yang sedang dalam kondisi kejiwaannya sendiri tergoncang. Korbannya bapakku kritis, usiaku 21 tahun. Bisa kita bayangkan apa yang terlintas di pikiran anak itu. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan sang ayah, apapun saya lakukan. Apalah cuma ambil darah, apapun akan saya lakukan untuk ayah. Tapi di kondisi yang begini, alih-alih untuk simpati, apalagi empati, malah ini menjadi peluang. Ini kebangetan banget. Namun menyusul bertambahnya jumlah korban yang bersuara, Priguna pun dinilai telah berlaku jahat secara berulang. Pasal yang berpeluang menjeratnya juga berubah, yakni pasal 64 KUHP. Ancaman hukumannya disebut lebih tinggi, yakni kurungan paling lama 17 tahun. Terlebih, tekanan halayak luas menyangkut kasus ini semakin keras. Jadi kemungkinan sangat besar ini pasti berujung hukuman pidana. Nah, kemudian kan pertanyaan berikutnya nanti kira-kira berapa sih hukuman pidananya kan? Ancaman-ancaman itu. Pasalnya apa sih? Ancamannya apa sih? Karena ini nanti yang menimbulkan gejolak juga. Kalau Anda melihatnya kurang, seperti apa berarti, Bang? Ada yang marah. Kalau kebanyakan, ada juga mungkin yang marah.
Soal pasal apa yang pantas dikenakan, pihak berwenang masih menelaahnya. Di sisi lain, suara nyaring agar Priguna dihukum berat berkumandang. Wacana agar pelaku kekerasan seksual diganjar kebiri pun mengemuka lagi. Namun mewujudkan gagasan ini juga tak gampang. Di sejumlah negara yang menerapkan kebiri, sanksi tersebut diberikan atas permintaan pelaku secara sadar. Tataran yang paling mendasar yang membuat efektivitas kebiri itu tinggi bukan semata-mata pada perlakuan terhadap fisik si predator, tapi kebiri dilakukan berdasarkan permintaan si predator. Permintaan mengindikasikan bahwa cara berpikir si predator sudah terkoreksi. Dihadapkan pada sederet konsekuensi hukum serius, suara bernada lain berhembus, menyebut Priguna mengidap kelainan. Dalih ini dipandang berpeluang menghindarkan Priguna dari ancaman kurungan menjadi pemulihan alias rehabilitasi. Namun, temuan di lapangan mengungkapkan sebaliknya. Priguna dianggap dalam kondisi kesadaran diri penuh saat melakukan kejahatan seksual terhadap korban-korbannya itu. Sekarang ada istilah gangguan kelainan seksual begitu ya? Kelainan seksual atau kelainan apapun. Bagi saya, psikologi forensik itu justru untuk mencari pembuktian tambahan apakah orang ini masih layak menyandang profesi dokter. Karena sudah tidak bisa diharapkan seperti itu. Dengan rangkaian manipulasi yang sangat terencana, ini bisa terungkap. Pertama, apresiasi kita kepada korban. Korban berani speak up di tengah kondisi dia yang sedang terpuruk. Terpuruk karena kondisi ayah, terpuruk pula karena tereksploitasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apresiasi saya kepada rumah sakit. Karena begitu korban melapor, segera setelah itu sehingga kita bisa mendapatkan barang bukti yang menurut saya sangat cukup untuk pembuktian di pengadilan. Biasanya kasus perkosaan itu persoalannya di alat bukti. Di alat bukti? Ya, barang bukti awal yang bisa beralih menjadi alat bukti. Acap kali tidak ditemukan, acap kali hilang, acap kali habis. Satu-satunya alat justifikasi dalam tanda petik ya adalah mungkin plea for insanity atau tadi pasal 44 seperti Ibu Jenderal katakan, yaitu adanya ketidakmampuan mentalnya untuk memahami apa yang dia perbuat. Tapi kan ini sebaliknya, ini kan metodologis ya. Pertama dia dokter itu dulu, ya, artinya dia very educated. Yang kedua metodologis kan, dia sudah menyiapkan prosesnya, menyiapkan ruangannya, dia ada obat biusnya, dan dia lakukan bukan sekali dugaannya kan, korbannya bukan sekali. Artinya dan bertambah ya korbannya plea for ya. insanity itu bahasa literaturnya ya. Sederhananya adalah dia mengaku gila gitu ya, sehingga dia tidak bisa dipertanggungjawabkan itu perbuatannya itu ya sangat kecil ya, dan sangat tidak rasional. Karena yang terjadi adalah sebaliknya, dia in control dengan metodologi tertentu itu ya, dia melakukan satu perbuatan secara metodologis, itu artinya dia kan in control terhadap perbuatannya. Tadi kalau bahasa kedokteran dari Pak Dokter, dia mempunyai kemampuan kognitif. Kita melihat kapasitas mentalnya, kapasitas kognitifnya. Meskipun ada diagnosis kelainan seksual atau apa, tapi kalau kapasitas mentalnya, kognitifnya jalan, dihukum. Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Dokter Residen Priguna Anugrah Pratama seakan membuka mata. Dunia medis tanah air butuh koreksi di sana-sini menyangkut banyak hal. Sudah semestinya memandang seorang dokter tidak sekadar dari sisi keilmuan dan kepandaian semata, tetapi juga dari segi moral dan etika.